Sendirian menggendong merah putih, Richie Richardo justru meledak di Hanoi dan menutup Vietnam International Challenge 2026 tanpa kehilangan satu game pun. Siapa sangka, saat banyak harapan Indonesia di Vietnam International Challenge 2026 rontok satu persatu, justru Richie Duta Richardo muncul sebagai tokoh utama yang mengubah semuanya. Dan yang paling bikin merinding, Richie Richardo tidak sekadar menang. Dia menuntaskan misi gendong Indonesia dengan cara yang sangat dingin, sangat rapi, dan benar-benar tanpa ampun. Final di Hanoi menjadi panggung pembuktian, karena Richie datang sebagai unggulan ke-13 dan langsung mengendalikan ritme pertandingan sejak awal tanpa terlihat goyah sedikit pun. Lawannya, Cheng Juseng dari Taiwan, sebenarnya datang dengan ambisi besar, tetapi Richie memaksa laga berjalan sesuai kehendaknya sampai lawan sulit keluar dari tekanan. Skor akhirnya pun keras, 21 berbanding 13, lalu 21 berbanding 14. Tuntas dalam 39 menit tanpa drama yang mengancam. Yang bikin kemenangan ini terasa mahal, Richie adalah satu-satunya wakil merah putih yang tersisa sampai final setelah sektor lain tumbang lebih dulu. Jadi, setiap poin yang dia mainkan membawa beban besar, bukan cuma soal gelar pribadi, tetapi juga soal harga diri kontingen Indonesia di Hanoi. Richie menjawab tekanan itu dengan kemenangan mutlak yang terasa sangat dewasa, sangat disiplin, dan membuat banyak orang sadar ada talenta serius sedang naik. Di ranking dunia, Richie memang lebih tinggi, ada di posisi 89 versi BWF, sementara Cheng Juseng berada di urutan 243. Namun, final tidak pernah sesederhana angka, karena partai puncak sering berubah menjadi perang mental yang membuat favorit justru tergelincir di momen penting. Richie tidak tergelincir. Dia menutup area belakang dengan rapat, lalu mempercepat serangan ke depan sehingga lawan terus dipaksa menebak arah permainan. Disitulah kualitas Richie Richardo terlihat, karena dia bukan hanya bertahan dari tekanan, melainkan aktif membentuk narasi pertandingan dari rally pertama sampai rally terakhir. Setiap kali Cheng Juseng mencoba memanjangkan rally, Richie tetap tenang, menjaga akurasi, lalu memilih momen yang tepat untuk menekan sampai lawan kehilangan pegangan. Permainan seperti ini menunjukkan bahwa Richie bukan cuma sedang panas sesaat, melainkan sudah memiliki struktur berpikir yang rapi saat membaca arah pertandingan. Itu sebabnya penampilan Richie terasa meyakinkan, karena penonton bisa melihat transisi dari bertahan ke menyerang berjalan mulus tanpa banyak kesalahan sendiri. Saat lawan mencoba mengubah tempo, Richie juga tidak terpancing panik. Dia justru menurunkan ritme sejenak, lalu kembali menusuk di saat paling menyakitkan. Gelar Vietnam International Challenge 2026 ini jadi terasa spesial, karena Richie menutup turnamen tanpa kehilangan satu game pun. Turnamen berhadiah $20.000 Amerika ini memang bukan level terbesar, tetapi justru dari panggung seperti inilah pemain muda membangun ranking, reputasi, dan keyakinan. Kalimat misi gendong Indonesia sukses terdengar pas, sebab sejak semifinal, praktis hanya satu nama yang membawa seluruh harapan merah putih. Sebelumnya Indonesia masih punya peluang lain lewat Kenzio dan Luna Rianti Safa, tetapi langkah mereka berhenti di perempat final melawan pasangan Jepang. Setelah itu, semua mata langsung beralih ke Richie. Dan situasi seperti ini sering berbahaya bagi atlet muda, karena ekspektasi bisa membuat permainan mendadak kaku. Richie malah terlihat menikmati tekanan, seolah dia paham kalau Indonesia ingin pulang membawa trofi, maka dia harus menjadi orang yang menyelesaikannya. Karena itu, kemenangan ini terasa emosional, bukan hanya akibat trofi, tetapi karena cara Richie berdiri sendirian di garis depan memberi sinyal kedewasaan kompetitif yang kuat. Publik tentu akan bertanya, apakah ini awal ledakan besar Richie Richardo di level internasional, atau hanya satu pekan emas yang sulit diulang? Pertanyaan itu wajar, tetapi pemain muda yang menutup final sebersih ini biasanya sudah memiliki fondasi mental yang sangat menjanjikan untuk naik ke level berikutnya. Dari sisi bulu tangkis Indonesia, gelar ini seperti suntikan oksigen pada saat yang tepat, karena publik selalu menunggu tanda bahwa generasi baru tetap bergerak. Richie memberi tanda itu di Hanoi, dengan cerita sederhana namun keras. Ketika semua harapan bertumpu pada satu bahu, dia tidak lari dan tidak gugup. Tantangan terbesar justru dimulai sekarang, sebab menjaga konsistensi sering jauh lebih rumit daripada merebut sorotan pertama yang membuat nama mendadak diperbincangkan. Tim pelatih pasti akan melihat gelar ini sebagai modal penting, bukan alasan untuk cepat puas, karena setelah lawan mulai mengenali pola Richie, tuntutannya otomatis naik. Tetapi justru disitulah serunya, sebab kemenangan besar seperti ini memberi ruang bagi Richie untuk masuk ke turnamen berikutnya dengan rasa percaya diri yang jauh lebih tebal. Jika ritme ini terjaga dan detail permainannya terus dibenahi, Vietnam International Challenge 2026 bisa dikenang sebagai titik balik besar Richie. Richie Richardo datang sebagai harapan terakhir, bermain seperti pemimpin, menang seperti juara sejati, dan pulang membawa pesan bahwa bulu tangkis Indonesia masih punya masa depan yang berani.
Tur Eropa berakhir tanpa gelar, tetapi justru dari kegagalan ini, PBSI melihat sinyal mengejutkan bahwa generasi muda Indonesia sedang menyiapkan ledakan besar. Tur Eropa 2026 berakhir tanpa satupun trofi. Tetapi justru di titik ini, PBSI membaca tanda yang jauh lebih rumit daripada sekedar kalah atau menang. Karena kalau hanya melihat hasil akhir, publik langsung bilang Indonesia jeblok. Padahal, di balik kegagalan juara itu ada performa pebulu tangkis Indonesia yang dinilai tetap positif. Ini yang bikin perdebatan memanas. Sebab sepanjang Februari sampai Maret, tim pelatnas Cipayung turun di German Open, All England, Swiss Open sampai Orleans Masters. Namun pulang tanpa gelar. Meski begitu, Indonesia tidak benar-benar tenggelam karena tetap ada dua pencapaian penting dari Swiss Open, yakni Alwi Farhan menjadi runner-up tunggal putra dan Putri Kusumawardani menjadi runner-up tunggal putri. Jadi pertanyaannya bukan cuma kenapa gagal juara di Tur Eropa 2026, tetapi apakah hasil tanpa trofi itu benar-benar menandakan kemunduran besar bagi bulu tangkis Indonesia? PBSI menjawab tidak sesederhana itu, karena Eng Hian justru menekankan bahwa performa, perkembangan, dan pengalaman di level tertinggi adalah bagian penting dalam proses pembinaan pemain, terutama pemain muda. Pernyataan ini terasa penting, karena publik biasanya lapar hasil instan. Sementara federasi melihat sesuatu yang tidak selalu muncul di papan skor, yaitu daya saing saat menghadapi tekanan lawan kelas dunia. Namun sorotan paling terang jelas jatuh kepada Alwi Farhan, sebab langkahnya ke final Swiss Open bukan perjalanan biasa, melainkan bukti bahwa keberanian anak muda Indonesia mulai terasa nyata. Bayangkan, Alwi bukan hanya menembus partai puncak, dia juga menyingkirkan unggulan pertama asal Cina, Li Shifeng di semifinal. Dan kemenangan itu langsung menjadi sinyal keras ke panggung dunia. Disinilah narasi besar berubah, karena kegagalan juara tidak lagi tampak hitam putih, melainkan menjadi cerita tentang transisi, pembelajaran, dan ujian mental saat generasi baru mulai masuk radar. Eng Hian juga tidak menutup mata terhadap kekurangan. Malah dia menegaskan bahwa konsistensi serta recovery Alwi Farhan masih harus ditingkatkan, agar lonjakan performa itu tidak berhenti sebagai kejutan sesaat. Itu sebabnya evaluasi PBSI tidak berhenti pada teknik pukulan atau pola serangan, melainkan meluas ke kesiapan mental, disiplin permainan, konsistensi sepanjang laga, sampai pemulihan fisik di sela turnamen. Tetapi bila proses itu solid, hasil besar biasanya datang belakangan. Dan PBSI tampaknya sedang mencoba menjaga agar para pemain muda tidak meledak terlalu cepat, lalu padam sebelum matang. Meski demikian, tekanan tetap nyata. Karena sepanjang BWF World Tour 2026, Indonesia baru mengumpulkan 5 gelar. Sedangkan Cina sudah memimpin dengan 13 gelar. Data itu jelas tidak nyaman, dan publik berhak cemas. Apalagi Indonesia punya tradisi besar di bulu tangkis, sehingga setiap tur tanpa gelar langsung terasa seperti alarm yang berbunyi keras. Namun justru di tengah tekanan itu, daftar gelar yang sudah diraih Indonesia memperlihatkan satu pola menarik, yaitu tenaga baru mulai bermunculan, dan tidak semuanya datang dari nama lama. Alwi Farhan sudah merebut gelar Super 500 di Indonesia Masters 2026. Lalu Mosaki Ubaidillah menyabat gelar Thailand Masters di level Super 300. Bukan cuma itu, Leo Roli Karnando bersama Bagas Maulana membawa pulang ganda putra, Amalia Cahya Pratiwi dengan Siti Fadia Silva Ramadanti juara ganda putri, dan Adnan Maulana bersama Indah Cahya Sari Jamil menang di ganda campuran. Jadi sebenarnya 5 gelar itu membuktikan Indonesia belum habis. Hanya saja jarak dengan Cina masih lebar, dan kestabilan prestasi lintas turnamen belum benar-benar terbentuk. Persis di titik ini kalimat Eng Hian terdengar seperti peringatan sekaligus harapan, bahwa setiap proses adalah langkah menuju level yang lebih tinggi bila pemenahan dilakukan secara terukur. Pembenahan terukur itu berarti berani mengakui kelemahan, mulai dari transisi menyerang ke bertahan, pengambilan keputusan saat poin kritis, sampai kekuatan tubuh untuk menahan jadwal brutal tur internasional. Dan kalau detail-detail itu berhasil dibenahi, kegagalan juara di Tur Eropa 2026 bisa berubah makna. Dari luka yang memalukan menjadi fondasi yang justru melahirkan ledakan prestasi berikutnya. Jadi apakah publik harus marah karena tidak ada trofi? Atau justru mulai waspada bahwa Indonesia diam-diam sedang menyiapkan generasi yang lebih lapar, lebih berani dan lebih tahan tekanan? Jawabannya mungkin ada di bulan-bulan berikutnya, saat Alwi Farhan, Mosaki Ubaidillah, dan pemain muda lain diuji lagi. Bukan hanya untuk mengejutkan dunia, tetapi untuk membuktikan bahwa sinyal positif PBSI memang nyata.